Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau bersuka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Saul berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Siama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya,
Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara murid-muridnya memetik bulir gandum, maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjadi sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Saudara-saudari yang terkasih, sering kita terjebak atau hanya menempatkan ukuran di dalam suatu kehidupan dengan hal-hal yang nampak, dengan hal-hal yang kelihatan, dan itu sudah menjadi suatu keputusan, terlebih-lebih mungkin untuk melihat atau menilai sesama kita.
Tuhan Yesus memperbarui semuanya itu, melampaui semuanya hukum-hukum yang ada, melampaui tradisi-tradisi yang ada. Yesus tidak menolak tradisi atau hukum-hukum yang ada, tetapi diperbaharui semangatnya bahwa adanya ketentuan, adanya hukum pertama-tama berfungsi untuk membantu supaya martabat manusia menjadi dihormati. Dan itulah semangat kebaharuan yang dibawa oleh Yesus sendiri, yang semuanya berasal dari kedalaman hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus, apakah juga senantiasa menempatkan seluruh hidup kita bukan hanya pada keketatan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi juga bagaimana kita memiliki suatu spirit, memiliki suatu semangat di mana bahwa di balik semua itu sebenarnya adanya ketentuan, adanya hukum digunakan untuk membantu, di mana kita menghargai dan menghormati sesama kita. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, pertama-tama kita membangun segala sesuatu dari kedalaman hati, seperti yang disabdakan Tuhan kepada Samuel sendiri, di mana bahwa Tuhan telah memperbarui segala sesuatu, di mana hati sebagai pusat dari hidup kita sendiri, yang dari sana kemudian mengalir segala sesuatu di dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan kita.